Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofan Adi Setiawan, NIM 19030171 dari manajemen 3 Cisuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang leverage. Di sini leverage menurut definisi yaitu adalah penggunaan dana atau aset. Dan untuk konsekuensinya sendiri, penggunaan dana perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau yang berupa bunga jaminan. Konsekuensi tersebut di dalam penggunaan aset atau mesin, perusahaan harus menanggung beban atau biaya tetap yang berupa penyusutan atau depresiasi. Dan jika perusahaan menyewa suatu aktiva tetap, konsekuensinya harus membayar beban sewa sebagai biaya tetap. Fungsi leverage bagi perusahaan itu sangat penting, apalagi di dalam perusahaan keuangan. Leverage mempunyai maksud dan fungsi yang sama, yaitu untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh semua perusahaan. Di sini juga pentingnya leverage bagi perusahaan itu juga sangat-sangat berpengaruh juga, yaitu leverage merupakan teknik penting yang membantu manajemen untuk mengambil suatu keputusan dalam melakukan pendanaan dan keputusan investasi. Misalnya, manajemen disarankan untuk menghentikan memperluas bisnis saat antisipasi pengembalian investasi yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan biaya tetap dari hutang. Dan di sini pasti ada keuntungan dan kerugian dari tinggi atau rendahnya sebuah leverage. Di sini keuntungan leverage yaitu akan berpengaruh juga terhadap perusahaan dan pemegang saham jika iklim bisnis sedang dalam kondisi yang baik. Jika kondisi penjualan dalam keadaan yang sangat tinggi dan keuntungan operasi juga sangat tinggi, maka financial leverage juga akan tinggi yang akan berlangsung berpengaruh ke EPS yang tinggi juga. Namun penerapan ini juga sangat berisiko jika memang ada kekurangan juga. Nah, risiko ini sangat berpengaruh dalam perusahaan, apalagi dengan kondisi iklim yang sangat suram. Karena pada intinya, jika perusahaan menggunakan dana hutang untuk memberikan biaya kepada perusahaan, maka sangat berbahaya dan berisiko. Itu mungkin kekurangan dari leverage. Tambahan kerugian finansial leverage ini juga berisiko terhadap perusahaan juga dikonversikan menjadi bentuk lain, yaitu keuangan. Biasanya keberhasilan pemimpin dari sebuah perusahaan mendapatkan hasil seperti apa yang diharapkan akibatnya oleh hutang digunakan untuk membiayai perusahaan. Jika tingkat hutang semakin tinggi, maka bunga yang muncul dari hutang tersebut juga akan semakin tinggi dan berdampak ke risiko keuangan yang tinggi juga. Itu beberapa kerugian dan kelebihan dari leverage. Di sini juga saya akan memberikan konsep dari struktural modal. Yang sebelumnya saya memberikan konsep tentang leverage. Di sini saya akan menunjukkan konsep dari struktural modal. Di sini saya akan memberikan definisi tentang konsep dari struktural modal. Jadi struktural modal itu berarti pengaturan modal dari sumber yang berbeda, yang sehingga dana dalam jangka panjang yang dibutuhkan itu untuk bisnis dengan jangka waktu yang sangat panjang. Dengan demikian, struktur ini mengacu pada proporsi atau kombinasi dari modal saham ekuitas, modal saham preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba ditahan, dan sumber dana jangka panjang lainnya dalam jumlah total modal yang harus dikumpulkan oleh setiap perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis tertentu. Di sini juga pentingnya struktur modal bagi perusahaan. Ada beberapa penting juga struktur modal ini bagi perusahaan. Yang pertama, struktural modal penting karena struktural modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa memantau juga kondisi keuangan perusahaan, dan bisa mempengaruhi harga saham perusahaan juga. Bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi. Jadi struktur modal ini di dalam perusahaan itu sangat-sangat penting, sangat berpengaruh juga.
Di sini ada beberapa fungsi juga dari struktural modal, yaitu di sini saya akan menyebutkan beberapa dari fungsi dari struktural modal. Yang pertama yaitu untuk peningkatan nilai perusahaan. Dalam peningkatan nilai perusahaan ini yaitu struktural permodalan perusahaan yang sehat membantu meningkatkan harga pasar saham dan sekuritas yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan nilai suatu perusahaan. Yang kedua, pemanfaatan dana yang tersedia. Dari pemanfaatan dana yang tersedia ini bisa disebut dengan kapital struktur yang baik, memungkinkan perusahaan bisnis untuk memanfaatkan dana yang tersedia dengan sepenuhnya. Yang ketiga, maksimalisasi pengembalian. Jadi maksimalisasi pengembalian ini yaitu struktur permodalan yang baik, memungkinkan manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan dalam bentuk pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham, yaitu peningkatan pendapatan per saham. Yang keempat, minimalisasi biaya modal. Minimalisasi biaya modal ini biasa digunakan dalam setiap perusahaan, yaitu melakukan bisnis memaksimalkan suatu kekayaan pemegang saham melalui meminimalkan biaya modal secara keseluruhan. Dan ini juga dapat dilakukan untuk memasukkan modal hutang dengan waktu jangka panjang dalam struktural ini. Dengan struktural modal, karena biaya modal yang utang lebih rendah daripada biaya ekuitas atau modal saham preferensi, karena bunga atas hutang tersebut dapat dikurangkan dari pajak. Yang kelima, solvabilitas atau posisi likuiditas. Nah, yang kelima ini struktur permodalan yang sehat juga, tapi tidak pernah memungkinkan perusahaan bisnis untuk menaikkan terlalu banyak modal utang. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat pendapatan buruk, solvabilitas terganggu untuk pembayaran bunga wajib kepada pemasok hutang tersebut. Yang keenam, fleksibilitas. Dalam fleksibilitas ini kapital struktural juga yang sangat sehat. Di sini juga menyediakan ruang untuk ekspansi atau pengurangan modal utang, sehingga dengan kondisi yang berubah penyesuaian modal dapat dilakukan. Yang ketujuh, pengendalian tidak terganggu. Dari pengendalian tidak terganggu ini, struktural pemodalan yang tidak memungkinkan pemegang saham mengontrol bisnis yang berdilusi. Yang kedelapan, minimalisasi resiko keuangan. Jika komponen utang meningkat dalam struktur modal perusahaan, resiko keuangan atau bisa disebut pembayaran biaya tetap, bunga tetap, dan pembayaran jumlah pokok utang tepat waktu juga akan meningkat. Untuk lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang jika dikaitkan dengan risiko dari masing-masing sumber dana tersebut? Menurut saya pribadi, saya lebih memilih modal sendiri dikarenakan alasannya agar tidak membayar denda maupun bunga tiap bulan maupun tiap tahun. Jadi modal sendiri tersebut akan memiliki keuntungan, dan keuntungan itu kita kembalikan lagi untuk investasi ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.